Haleluya. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Patut kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan setia menolong kita, Tuhan setia dalam kehidupan kita. Dia senantiasa memberi kesehatan, kekuatan kepada kita. Walaupun ada di sekitar kita, di lingkungan kita, bahkan di seluruh daerah maupun juga bangsa kita ini sedang menghadapi pandemi COVID-19, tetapi saya percaya bahwa kita tetap dalam semangat iman kita bersyukur sampai hari ini Tuhan selalu melindungi kita. Kami sambut kita dalam ibadah kesucian pada pagi hari ini dalam kasih Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Baik kita yang ada di ruang ibadah ini maupun juga Bapak Ibu yang beribadah dari rumah masing-masing, saya percaya kita akan diberkati lagi oleh Tuhan lewat ibadah ini. Dan marilah kita memuliakan Tuhan dengan memberikan pujian penyembahan kita untuk meninggikan namanya. Mari kita tabiskan kebaktian ini, kita berdoa. Pertolongan kita di dalam nama Allah yang telah menjadikan langit, bumi, dan segala isinya, kami tabiskan ibadah ini dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Haleluya. Selamat pagi Bapak dan Ibu saudaraku, betapa hati saya berbahagia pada pagi hari ini karena kembali kita bersama-sama di dalam kita memuliakan, memuji nama Tuhan hari ini. Tuhan memberi hari ini kepada kita untuk kita datang menghadap hadirat-Nya dalam persekutuan-persekutuan kita. Mari kita memulai ibadah kita. Mazmur 145 ayat yang pertama dikatakan, aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Itulah yang kita pujikan di hadapan Tuhan, bahwa besar kerjanya di dalam kehidupan kita setiap hari dan setiap waktu. Mari kita memuji Tuhan dengan satu pujian yang mengatakan, hanya dekat Allah saja, rasa tenang dalam hatiku. Sangat betul saudaraku bahwa ketika kita dekat dengan Tuhan, hati kita damai, hati kita tenang. Mari kita nyanyikan pujian ini. Dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya.
Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Amin. Sungguh indah bersama dengan Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, Allah kami di dalam Yesus Kristus, terpujilah namamu. Pagi hari ini kami bersyukur kepadamu atas segala kebaikanmu dalam kehidupan kami. Sungguh Tuhan, pemeliharaanmu sempurna dalam kehidupan kami. Hari-hari kami yang telah kami lalui, bahkan berbagai pengalaman yang kami hadapi, kami percaya Tuhan selalu berserta dengan kami, mendampingi kehidupan kami, menopang kami, sehingga kami selalu kuat. Dan sampai pada pagi hari ini, kami hendak bersekutu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami memohon Engkau memberkati kami semua umat-umat Tuhan yang beribadah kepadamu, yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, untuk memuliakan dan memuji nama Tuhan. Dan kiranya penyembahan kami berkenan dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, turunkan roh-Mu atas kami semua, pimpin ibadah kami, dan Engkau lengkapi kami hamba-hamba-Mu dalam pelayanan ini. Kami berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang tidak bisa beribadah karena kelemahan-kelemahan dalam tubuh mereka. Tuhan jamah dan sembuhkan mereka, atau kondisi-kondisi yang lain, tantangan, persoalan, pergumulan mereka. Tuhan nyatakan lawatan-Mu dan pemulihan-Mu, berkati kehidupan mereka. Kami percaya bahwa sepanjang kami beribadah, kasih Tuhan melingkupi kehidupan kami, dan kami menikmati hadirat Tuhan pada saat ini. Terima kasih Bapa di sorga. Ibadah ini dari awal hingga kesudahannya, Tuhan berkenan memberkati. Inilah doa kami, dan inilah ucapan syukur kami. Ampuni kami Tuhan dalam segala dosa dan kekurangan kami, karena kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Saudaraku, mari kita kembali memuji Tuhan dengan nyanyian yang mengatakan, hai langit, bumi nyanyilah puji nama Tuhan. Sebelum kita membacakan firman Tuhan, hai langit bumi nyanyilah puji nama Tuhan, dan Ia
disembah, disanjung-sanjungkan. Bersukalah, berbaktilah di dalam Tuhan, dan datang di hadiratnya menyanyi pujian. Tuhan Allah yang mulia, pujilah namanya, dan kita jadi dombanya, dijaga olehnya. Amin. Bersukalah, berbaktilah di dalam terang Tuhan, dan datang di hadiratnya menyanyi pujian. Masuk dalam halamannya dan bersukaria, bersatu padu nyanyikan kemuliaan Allah. Bersukalah, berbaktilah di dalam terang Tuhan, dan datang di hadiratnya menyanyi pujian. Amin. Saudaraku, kita akan mengikuti pembacaan firman Tuhan yang dibacakan oleh Bapak Mayor Sipikir Hondro. Haleluya. Kitab Peratapan pasal yang ketiga, ayat 18 sampai ayat yang ke-23. Peratapan pasal 3, ayat 18 sampai ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Sangkaku, hilang lenyaplah kemasuranku dan harapanku kepada Tuhan. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Nanti kita akan renungkan pada ayat 22 itu mengatakan bahwa tidak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Dalam satu tema renungannya itu kasih karunia terus nyata, bahwa kasih karunia Tuhan itu tak berkesudahan. Ayat 22 itu terus nyata, terus hadir, terus ada setiap pagi baru kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Dan lebih lanjut nanti dalam renungan kita akan mengikuti uraian firman Tuhan ini bagi kemuliaan nama Tuhan dan untuk menjadi kekuatan yang baru dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Saudaraku, Allah dipermuliakan. Betapa hebatnya Tuhan dalam kehidupan kita. Kasih-Nya tidak pernah berubah. Demikian pujian yang kita nyanyikan. Kasih-Nya tetap sama. Ia kenal namamu. Ia selalu kenal kita, saudaraku. Ia kenal dalam berbagai aktivitas kita setiap hari. Mari kita nyanyikan pujian ini. Tetap sama, Ia kenal namamu, Ia tetap percaya kepadamu, mau berikan anugerahnya pada yang meminta. Allah tetap pelihara dan cinta kasih-Nya tetap sama.
pelihara dan cinta. Amin. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Kita nyanyikan pujian ini. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Kristus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Amin. Saudaraku, dalam minggu ini saya senang sekali karena hampir setiap hari jemaat-jemaat bisa datang ke Korup dan luar biasa bisa bertemu. Ternyata kita semua sehat-sehat saja, kita semua menikmati segala apa yang kita alami di dalam situasi yang sulit saat ini. Dan itulah yang membuat saya senang untuk menjalani hari-hari, walaupun beberapa waktu kami hanya bertiga saja di sini, tetapi Tuhan menolong kita semua, baik jemaat-jemaat yang ada di rumah dalam kegiatan aktivitas, walaupun ada beberapa jemaat yang tidak bisa bekerja karena dampak COVID ini, tetapi kita puji Tuhan, Tuhan selalu memelihara kehidupan kita. Saudaraku, kita menyanyikan pujian yang mengatakan kami berkumpul memuji-Mu. Ya, saya percaya bahwa Bapak dan Ibu sedang berkumpul memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sungguh indah sekali Tuhan. Dan menyembah Engkau, ya Tuhan yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu. Mari kita menyanyikan pujian ini. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Haleluya, haleluya, oh oh oh, haleluya, haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Betapa Tuhan senang atas puji-pujian yang kita persembahkan kepadanya. Mari kita persiapkan hati pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyikan satu pujian. Belum pernah ada kasih Tuhan seperti kasih-Nya di dunia ini. Kita menyanyikan pujian ini. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menemani
selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, mampu mengubah hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kau ku kagumi, Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kasih-Mu tiada duanya. Tidak ada yang membandingkan kasih-Mu bagi kami sampai pada saat ini. Terpujilah nama-Mu. Saat ini Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Kami memohon berkat-Mu atas kami. Engkau menuntun kami dengan kuasa Roh-Mu, sehingga kami memahami, mengerti apa yang Tuhan sampaikan kepada kami pada pagi hari ini. Tuhan, tolong hamba-Mu, agar hamba-Mu berkata-kata saja sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berdoa kiranya Engkau melingkupi kami dengan kuasa Roh-Mu, dan benar-benar kami terfokus menerima Injil atau kabar baik itu, firman-Mu itu yang memberikan kekuatan bagi kami. Inilah doa kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus Tuhan kita akan merenungkan firman Tuhan pada saat ini yang saya ambil dari satu ayat firman Tuhan, yaitu dari 2 Timotius pasal yang kedua ayat 1. 2 Timotius 2 ayat 1. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini, saya akan bacakan. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Tema renungan yang akan kita renungkan saat ini yaitu kasih karunia terus nyata. Kasih karunia terus nyata. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan, salah satu masalah kehidupan dalam iman kita adalah orang-orang Kristen banyak yang masih cepat menyerah dengan keadaan. Banyak orang Kristen yang cepat menyerah dengan tekanan. Banyak orang Kristen yang menyerah dengan penyakit barangkali.
Ada orang-orang Kristen yang mereka tidak bertahan ketika ada ujian-ujian dalam kehidupan ini. Cepat menyerah. Saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini firman Tuhan kepada kita mengingatkan kita bahwa ada kasih karunia Tuhan. Dan kasih karunia Tuhan itu akan terus kita alami dalam kehidupan kita. Ada kasih karunia Tuhan kepada kita. Sebagaimana tadi yang saya bacakan di dalam 2 Timotius 2 ayat 1, yaitu, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Oleh karena itu, dalam persoalan dan masalah yang kita hadapi dalam iman kita, kita diingatkan tentang satu hal, yaitu kasih karunia Tuhan. Bahwa kasih karunia Tuhan itu akan terus terjadi dalam kehidupan kita. Kasih karunia Tuhan itu apa? Kasih karunia Tuhan itu apa? Kalau kita melihat dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, di dalam naskah asli, dikatakan di sana kasih karunia itu adalah chen atau charis dalam perjanjian baru. Perjanjian lama mengatakan chen, dalam perjanjian baru mengatakan charis. Memiliki arti yang sama, adalah Tuhan berkenan. Tuhan berkenan. Jadi apa itu kasih karunia? Yaitu Tuhan berkenan. Itulah kasih karunia. Jadi ketika masalah-masalah rintangan dalam kehidupan iman kita ini, maka kita diingatkan tentang kasih karunia dari Tuhan. Kita harus yakin bahwa kasih karunia Tuhan itu akan terus hadir dalam hidup kita. Kasih karunia Tuhan itu akan terus hadir dalam kehidupan kita. Mesti yakin, percaya akan hal itu. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa yakin? Atau mengapa kita harus yakin bahwa kasih karunia Tuhan itu ada dan itu akan terus dalam kehidupan kita? Saudara-saudaraku yang berkati dalam Tuhan Yesus Kristus, kita yakin bahwa kasih karunia Tuhan itu akan terus datang dalam kehidupan kita karena bukti-bukti firman Tuhan yang kita miliki pada saat ini. Alkitab mencatat bukti-bukti bahwa hadir kasih karunia Tuhan dalam kehidupan orang percaya. Yang pertama adalah Tuhan memimpin dalam perjalanan. Tuhan memimpin dalam perjalanan. Ini bukti pertama yang bisa kita lihat dari sekian bukti-bukti dalam Alkitab, bahwa kasih karunia Tuhan itu selalu hadir dalam kehidupan kita. Dia memimpin dalam perjalanan kita. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, Keluaran 33 ayat yang ke-12 dan ayat 13. Dikatakan dalam ayat 12 dan 13, namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu, dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Lalu ayat 13, maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku. Ini adalah Musa. Musa mendapat kasih karunia. Musa mendapat chen dari Allah. Tuhan memimpin perjalanan Musa. Tuhan memimpin di dalam perjalanan Musa dengan bangsa pilihan itu.
Jadi saudara, ini sudah terbukti bahwa kasih karunia Tuhan ada dalam kehidupan orang percaya. Oleh karena itu, kalau kita mengingat bahwa kadang-kadang jalan-jalan yang kita lalui dalam kehidupan kita ini, jalan kehidupan kita ini, seringkali kita temukan rintangan, kita temukan bahaya barangkali. Mungkin juga jalan kita tidak tahu arah kemana lagi, kehilangan arah jalan kita. Kita bingung kemana, pilih jalan yang mana. Saudara-saudara, hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa ada kasih karunia Tuhan. Kalau kita menjadi anak Tuhan, kalau kita menjadi orang percaya, jangan lupa bahwa ada kasih karunia Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita. Ia akan memimpin kita untuk menemukan jalan yang menjadi kebahagiaan, jalan yang menuju kepada keberhasilan. Tuhan akan hadirkan itu dalam kehidupan kita. Jadi jalan sukar, jalan yang berat, ada kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, Tuhan meluputkan dari maut. Ini kasih karunia Tuhan yang terbukti. Saudara-saudara, kalau kita melihat dalam kitab Kejadian pasal yang ke-6, ayat yang ke-7 dan ke-8. Dalam kitab Kejadian pasal 6 dan 7 dan 8, di sana dikatakan bahwa Tuhan mengatakan, aku akan menghapuskan semua umat manusia dari dunia ini. Hewan dan segala yang ada di atas muka bumi ini akan dihapuskan oleh Tuhan. Bahkan dikatakan aku menyesal. Lalu pada ayat yang ke-7, pada ayat ke-8 di sana dikatakan, tetapi Nuh mendapat kasih karunia dari Tuhan. Jadi ketika Tuhan menghancurkan semuanya, manusia dihapuskan dari atas permukaan bumi ini, tapi kasih karunia Tuhan itu Tuhan beri kepada Nuh dan keluarganya. Tuhan meluputkan dari maut. Kalau kita di dalam kasih karunia Tuhan, ingat bahwa Tuhan meluputkan kita dari maut. Firman Tuhan di dalam Mazmur 91, ayat 6 dan ayat 7, khususnya yang ke-7 mengatakan bahwa sekalipun 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 orang di sebelah kananmu, tetapi engkau tidak akan ditimpa oleh kebinasaan. Kasih karunia Tuhan. Ya, saudara-saudara, Tuhan akan memberikan kepada kita keluputan. Oleh karena apa? Kasih karunia-Nya ada dalam kehidupan kita. Khen Allah, charis Allah ada dalam kehidupan kita. Yang berikut, kita melihat buktinya adalah bahwa terus hadir kasih karunia Tuhan itu adalah ketika Tuhan Yesus mengatakan, aku datang, atau anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Itu adalah charis, itu adalah kasih karunia. Saudara, kasih karunia Tuhan sehingga kita bisa selamat. Kasih karunia Tuhan mencari dan menyelamatkan kita. Yesus Kristus menyampaikan kepada kita bahwa Ia mencari kita dan Ia menyelamatkan kita. Itu adalah bukti kasih karunia Tuhan. Dan sudah dibuktikan bahwa Yesus datang dan Ia telah menyelamatkan kita. Jadi kalau kita merasa sesat, tidak tahu lagi apa yang harus kita pilih, tidak tahu lagi jalan mana yang harus kita tempuh, ingat bahwa kita tidak akan sesat jika Tuhan yang mencari kita. Ia akan menemukan kita dan menyelamatkan kita. Karena kasih karunia-Nya dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan, kasih karunia Tuhan itu juga kita bisa lihat dalam kisah anak yang hilang. Yang dikatakan oleh Lukas. Kalau kita membaca dalam Lukas 15 ayat yang ke-20 sampai 24, di sana dikatakan mengenai anak yang hilang. Anak yang hilang ini sudah
melakukan semua yang tidak dikehendaki. Dia sudah memboroskan harta dan juga warisan yang diberikan kepadanya. Tetapi dia mendapat kasih karunia. Ketika dia berbalik, ia mendapat kasih karunia dari Bapaknya. Ia disambut kembali. Jadi Tuhan menyambut kita. Itu adalah kasih karunia, bukti kasih karunia. Tuhan menyambut kita. Itu sebabnya kalau kita berdoa, kalau kita datang kepada Tuhan, apakah Tuhan menolak kita? Tidak. Tuhan menyambut kita. Tuhan mau mendengar kita. Ia mau mendengar dan memberi apa yang kita minta kepadanya. Ia menyambut kehidupan kita. Kalau kita berbalik dari jalan-jalan kita yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, Tuhan akan menyambut kita. Kenapa Dia bisa menyambut kita? Karena kasih karunia-Nya, karena karisnya, karena khen-Nya dalam kehidupan kita. Kalau kita berbalik, maka Tuhan akan menyambut kita. Kalau Dia menyambut kita, apa yang saudara rasakan? Kebahagiaan, sukacita, itu yang menjadi bagian setiap orang yang disambut oleh Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita juga melihat bahwa kasih karunia itu membuat kita sanggup menanggulangi penderitaan. Kasih karunia telah terbukti bisa menolong kita untuk menanggung penderitaan. Terbukti dari kehidupan Paulus. Saya ingin menyampaikan bagaimana Paulus mengatakan bahwa penderitaan-penderitaan dia alami itu, ia telah ditolong oleh kasih karunia Tuhan. Dikatakan dalam 2 Korintus 12 ayat 9. 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku kebagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Kita bisa lihat bukti kekuatan Paulus dalam menanggung penderitaan-penderitaan. Apa penderitaan Paulus? Kalau kita melihat penderitaan Paulus 2 Korintus 11 ayat 23-27, di sana dia sebutkan penderitaan-penderitaan yang dialami. Dikatakan pada 23, aku berkata seperti orang gila, aku lebih lagi, aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. Ayat yang ke-24, 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Ayat 25, 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karang kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Ayat 26, dalam perjalanan aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Satu ayat lagi, ayat 27. Aku banyak berjadi lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Kalau kita melihat apa yang disampaikan Paulus tentang penderitaannya ini, mungkin kita mengatakan luar biasa ini Paulus. Dia bisa melalui semua penderitaan seperti itu. Saudara, kuncinya adalah kasih karunia Tuhan ada dalam kehidupannya. Kasih karunia Tuhan. Itu sebabnya dia mengatakan kepada anaknya Timotius. Dia mengatakan, hai anakku, kuatlah dalam kasih karunia dalam Kristus Yesus. Sebab dia sudah merasakan, sudah membuktikan bahwa kasih karunia dalam Tuhan itu membuat dia sanggup menanggung penderitaan. Ini yang kita syukuri. Sanggup kita menanggung penderitaan kalau kita ada di dalam kasih karunia Tuhan. Memang bentuk penderitaan setiap orang berbeda.
antara yang satu dengan yang lain. Barangkali saat ini penderitaan yang saudara alami atau orang-orang lainnya sedang mengalami adalah mungkin penyakit yang lebih dari sakit orang lain. Mungkin perasaan terpukul karena dikhianati atau dikecewakan oleh teman, dikecewakan sahabat, atau yang Anda percayai selama ini mengecewakan Anda. Mungkin juga penderitaan yang saudara alami, tekanan yang tidak kunjung berhenti dari atasan ataupun rekan-rekan kerja. Mungkin juga penderitaan yang kita rasakan, saudara diperhadapkan dengan ketidakpastian status pekerjaan saudara. Mungkin juga saudara sedang merasa terancam, mengalami kegagalan studi, kegagalan dalam usaha, kegagalan dalam keutuhan rumah tangga. Itu juga bentuk-bentuk masalah yang kita hadapi. Mungkin juga ada orang yang sedang lelah memikirkan biaya hidup ini. Bagaimana dengan biaya kebutuhan sehari-hari, kesehatan, pendidikan bagi anak-anak. Mungkin juga mikirkan kontrakan rumah, berpikir dengan cicilan barang-barang yang kita ambil. Saudara-saudara, itu semua adalah bentuk-bentuk penderitaan yang mungkin kita hadapi saat ini, dan mungkin juga ke depan akan kita hadapi. Tapi hari ini firman Tuhan mengatakan bahwa ada charis Allah, kasih karunia Allah ada dalam hidup kita. Itu akan terus hadir dalam kehidupan kita. Karena Yesus Kristus tidak akan meninggalkan kehidupan kita. Kuncinya itu. Kalau Yesus Kristus dalam kehidupan kita, itu berarti bahwa kasih karunia-Nya senantiasa hadir dalam kehidupan kita. Maka kita tidak perlu menyerah. Jangan menyerah terhadap apapun keadaan, kondisi, sakit, penyakit, pergumulan kehidupan ini. Karena apa? Ingat, ada kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita, dan harus kuat dalam kasih karunia Tuhan itu. Seperti Timotius, ia kuat dalam kasih karunia Tuhan itu. Saudara-saudara, dan bagian terakhir saya ingin menyampaikan kepada kita dari renungan ini bahwa yang luar biasa apa? Bahwa di setiap akhir ibadah kita, kita terima kita terima charis Allah. Itu sebabnya dalam bagian ibadah, di bagian akhir berkat itu disampaikan di sana. Kalau saudara membaca dalam Bilangan 6 ayat 25. Dalam Bilangan ayat 25 mengatakan bagaimana? Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau memberi engkau kasih karunia. Dan dalam Wahyu pasal 22 ayat 21, itu kalimat terakhir dalam Alkitab. Apa mengatakan di sana, dikatakan apa? Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Kalau kita hidup dalam Tuhan, kalau kita beribadah kepada Tuhan, maka charis daripada Allah itu menyertai kita selama-lamanya. Kalau itu yang kita miliki, maka masalah yang saya katakan di bagian awal renungan ini, bahwa seringkali orang-orang Kristen masih banyak yang mudah menyerah dengan keadaan, mudah menyerah dengan tekanan, mudah menyerah dengan penyakit, mudah menyerah dengan ujian-ujian kehidupan ini. Hari ini kita diingatkan, apa? Ada kasih karunia Tuhan kepada kita yang akan terus menolong kita melewati semua rintangan, dan kita akan mencapai segala sesuatu yang menjadi harapan dalam kehidupan kita. Mari kita kuat dalam kasih karunia Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tadi firman Tuhan dari Ratapan 3 mengatakan kepada kita bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Kasih karunia-Nya selalu hadir dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, kita akan membawa doa-doa kita kepada Tuhan. Mungkin bentuk-bentuk penderitaan yang kita alami saat ini, mungkin sekarang kita sedang menghadapi persoalan, penderitaan. Saudara bawa kepada Tuhan, serahkan kepada Tuhan, dan terimalah kasih karunia-Nya yang akan terus hadir dalam kehidupan kita. Kuserahkan pada Yesus
tubuh, hati, dan jiwa. Ku mau cinta dan berbakti tiap hari baginya. Semua ku serah pada Tuhan Juru Selamat. Semua ku serah. Ku serahkan pada Yesus tubuh, hati, dan jiwa. Ku mau cinta dan berbakti tiap hari baginya. Semua ku serah, semua ku serah pada Tuhan Juru Selamat. Semua ku serah. Ayat kedua, ku menyerah pada Yesus dan menyembah padanya. Kesenangan dunia ku buang, sekarang ku Tuhan punya. Ketika kita memiliki Tuhan, berarti kita memiliki kasih karunia-Nya yang akan hadir dalam setiap pergumulan persoalan hidup kita. Dan itu akan membuat kita melewati semuanya seperti Paulus yang menanggung dengan kasih karunia Tuhan. Kita nyanyikan kedua dan ketiga. Ada waktu bagi kita untuk berdoa secara pribadi, bawa kepada Tuhan pergumulan-pergumulan hidup ini. Bawa juga kepada Tuhan doa syukur kita karena pekerjaannya dalam hidup kita, karena kebaikan dalam hidup kita. Bawa dalam doa kita ucapan syukur kita. Ayat kedua, kita nyanyikan ayat ketiga. Ku menyerah pada Yesus dan menyembah padanya. Kesenangan dunia ku buang, sekarang ku Tuhan punya. Semua ku serah, semua ku serah pada Tuhan Juru Selamat. Semua ku serah. Ku menyerah pada Yesus, ku menjadi miliknya, agar Roh El Kudus pimpin hidupku senantiasa. Semua ku serah, semua ku serah pada Tuhan Juru Selamat. Semua ku serah. Bapa kami dalam surga, Tuhan Allah kami yang Maha Kuasa, kami serahkan kepadamu Tuhan doa-doa kami. Kami tahu bahwa Engkau sanggup bagi kami. Hanya Engkau pengharapan bagi kami. Karena di dalam Engkau tak pernah berkesudahan pengharapan yang pasti bagi kami. Tuhan, apapun yang
kami doakan kepadamu pada pagi hari ini, biarlah itu berkenan kepada Tuhan. Engkau kiranya berkenan menerima doa ucapan syukur kami kepadamu karena kebaikanmu, karena anugerahmu, karena segala pekerjaanmu dalam kehidupan kami yang ajaib. Doa dan ucapan syukur kami kepadamu, berkenanlah Tuhan menjadi kemuliaan bagi nama. Demikian juga doa-doa kami jika kami meminta pertolongan kepada Tuhan oleh karena berbagai pergumulan hidup kami. Jika kami meminta kepada Tuhan jalan keluar dalam persoalan-persoalan kami. Doa kami jika kami meminta kepada Tuhan oleh karena kelemahan kami, sakit, penyakit, oleh karena kebutuhan-kebutuhan. Mungkin juga kami datang kepada Tuhan karena tekanan dalam jiwa kami, berbagai hal yang terjadi dalam hidup kami. Apapun yang Tuhan yang kami bawa kepadamu, kami mohon Tuhan, nyatakan kuasa kasih karunia-Mu. Bebaskan kami, lepaskan kami, sembuhkan kami, pulihkan kami Tuhan. Karena kami tahu Engkau ajaib. Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara untuk menghadirkan kelepasan bagi kami. Lawat kami Tuhan. Lawatlah kami dengan jawaban doa-doa kami yang akan membawa kami terus mengucap syukur kepada Tuhan. Dan biarlah Engkau dimuliakan lewat setiap doa yang Kau kabulkan bagi kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan, firman Tuhan yang kita sudah dengar, dan biarlah itu menjadi kekuatan bagi kita. Kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan, baik persembahan ibadah kita maupun persembahan persepuluhan kita. Namun sebelum kita menyerahkan persembahan kita, kita akan menyanyikan nyanyian nomor 19, Tuhan Kekuatanku. Terima kasih bagi semua persembahan-persembahan Bapak dan Ibu, jemaat-jemaat Tuhan, juga dukungan-dukungan yang lain, hal-hal yang telah diberikan untuk pelayanan Tuhan dan juga untuk kami hamba-hamba Tuhan di sini. Kita menyanyikan pujian ini, Tuhan Kekuatanku, kupuji namanya. Tuhan kekuatanku, ku puji namanya. Ku kan menang selalu meskipun ditentang kuasa iblis. Akan kalah kuasa Tuhan pasti Tuhan pelindungku sekarang dan selamanya. Dengan Dia hidupku tinggal tetap teguh. Kuasa musuh akan kalah, kuasa Tuhan pasti Tuhan gembalaku, tahu kebutuhanku dan mengaruniakan makanan jiwaku. Maut dan dosa akan kalah, kuasa Tuhan pasti Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk berkat-Mu dalam kehidupan kami. Maka pada pagi hari ini kami menyerahkan persembahan kami kepada Tuhan. Baik persembahan ibadah kami maupun persembahan persepuluhan. Yang kami tahu bahwa dalam berbagai aktivitas hidup kami, pekerjaan kami, Tuhan sudah memberkati. Dan kiranya Engkau dimuliakan lewat persembahan yang kami berikan dengan sukacita.
kiranya kelimpahan berkat-Mu lagi akan tercurah dalam kehidupan kami semua umat-umat Tuhan, baik dalam kehidupan pribadi, pendidikan kami, maupun dalam pekerjaan, keluarga, dan segala apapun yang kami lakukan dalam kehidupan ini. Engkau limpahkan berkat-Mu atas kehidupan kami. Juga Engkau berikan kami sehat dan kuat. Engkau beri kekuatan iman kami di dalam kami pun menghadapi segala hal yang terjadi saat ini, kesulitan-kesulitan. Kami berdoa Bapa bagi pemerintah kami. Ada penerapan new normal. Kami berdoa kiranya masyarakat berpartisipasi aktif demi menghambat bahkan memutuskan pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa bagi garda terdepan penanganan yang terjangkit wabah ini. Kiranya mereka dilindungi oleh Tuhan dan diberikan hikmat-Mu kepada mereka. Dan kiranya setiap pasien yang sedang dirawat saat ini disembuhkan oleh Tuhan. Dengan tangan-tangan atau dengan hikmat Tuhan yang Engkau berikan kepada para dokter, perawat, mereka disembuhkan oleh Tuhan. Kami berdoa juga bagi masyarakat yang mengalami dampak pandemik ini. Oh Tuhan, tolong buka jalan dalam berbagai kesulitan dan kebutuhan yang mereka perlukan. Walaupun ada beberapa yang belum mendapat pekerjaan karena dampaknya pandemi ini, kami berdoa, kami percaya bahwa dengan saatnya Tuhan, waktunya Tuhan, semuanya berlalu dan juga mereka boleh mendapat pekerjaan. Kami berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan. Kami di Korum Makassar ini ada beberapa jemaat yang tidak dapat bekerja oleh karena dampaknya COVID ini. Maka kami memohon kiranya Tuhan memberi kesabaran kepada mereka dan Engkau memberikan keyakinan bahwa Tuhan akan menyatakan kuasa-Mu. Engkau akan memberi jalan keluar sehingga mereka boleh bekerja kembali. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami serta kota Makassar. Kiranya Tuhan memberkati mereka di dalam mereka menangani akan COVID ini dan juga dampak COVID ini terhadap masyarakat. Terima kasih bagi pemerintah yang memberikan segala upaya-upaya untuk kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Dan kiranya terus mereka memperhatikan akan kesejahteraan rakyat. Engkau berikan keamanan ya Bapa di sorga. Jauhkan hal-hal yang kami tidak inginkan. Dan biarlah semua masyarakat dapat tenang dan mereka boleh mengikuti arahan-arahan. Kami berdoa juga bagi pelayanan Tuhan di sekolah ini. Kiranya Engkau menyatakan pertolongan-Mu. Engkau arahkan orang tua murid untuk membawa anak mereka belajar di TK dan SD Balak Selamatan di Makassar ini. Dan dengan berkat Tuhan dan dengan pertolongan Tuhan, sekolah ini terus akan menjadi saksi di tengah-tengah masyarakat. Kami berdoa kiranya para guru dan para murid yang sedang belajar di rumah, Engkau memberkati kehidupan mereka. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau senantiasa memberkati jemaat-jemaat Tuhan. Maka ada beberapa pokok doa kami. Kami berdoa bagi Bapak Tono, Ibu Mia dan juga Emma. Kami berdoa bagi Bapak Alek dan Ibu Popi, Saudara Nathan Hans. Kami berdoa bagi Bapak Kris, Bu Agustina, dan juga Edo dan Ade. Kami percaya bahwa mereka ada dalam berkat Tuhan dan terus berkat-Mu itu dalam kehidupan mereka. Engkau memberkati kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan mereka, dan Engkau kuatkan iman percaya mereka. Engkau membimbing, mengarahkan mereka agar terus kuat di dalam mereka menghadapi tantangan dan kesulitan saat ini. Bapa di sorga, Engkau memberi kebahagiaan dan damai sejahtera di tengah-tengah rumah tangga mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga bersyukur karena Engkau telah memberkati jemaat-jemaat yang Engkau tambahkan usia mereka 1 tahun di bulan ini, di minggu ini. Kami berdoa bagi Ibu Heti Ritonga Painga. Kami berdoa bagi Eka Januri. Kami berdoa bagi Kapten Judet. Kami berdoa bagi Ibu Sri Mulyani. Kami berdoa bagi Andre. Kami berdoa bagi Saudara Ishak. Kami berdoa bagi anak Holly Abraham. Kami berdoa bagi Ibu Rina dan juga Saudari Elvina.
Kiranya dengan sukacita yang mereka alami oleh karena Engkau tambahkan usia mereka, mereka boleh berbahagia dan merasakan akan kasih Tuhan selalu menyertai mereka, dan terus berkat-Mu kepada mereka Tuhan, dalam kehidupan pribadi, keluarga, bahkan dalam pekerjaan, pendidikan mereka. Beri berhasil semua apa yang mereka rencanakan, dan terutama Tuhan, Engkau beri kekuatan iman agar mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami percaya bahwa hari-hari kami ke depan, kami percaya Tuhan terus menyertai kehidupan kami. Dan rencana kami untuk kembali beribadah, dan semuanya itu kami serahkan kepada Tuhan. Apapun yang kami upayakan, protokol kesehatan, Tuhan tolong agar semuanya itu berjalan dengan baik. Terpujilah nama Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak dan Ibu Saudaraku, kita mendengarkan warta korops dan sekaligus nanti Mayor akan memimpin kita dalam nyanyian terakhir, doa dan doa berkat. Tuhan memberkati kita. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita bersyukur kita telah diberkati Tuhan dalam ibadah pada saat ini. Kami sampaikan warta korops kita, ibadah-ibadah masih dari rumah, walaupun ada beberapa perkembangan terakhir, ada kelonggaran-kelonggaran, bahkan ada kemungkinan untuk kembali dilaksanakan ibadah sebagaimana biasanya. Namun demikian kita seminggu ke depan ini masih ibadah-ibadah di rumah karena kita masih menunggu perkembangan yang lebih pasti. Dan doakan karena besok akan ada juga rapat para pemimpin daerah di dalam Balak Selamatan ini. Doakan sehingga secara khusus dalam pemulihan ibadah ini biarlah Tuhan memberikan petunjuk untuk hal itu. Juga kami sampaikan kepada kita bahwa pada minggu depan itu hari Bapak. Jadi kita akan mengadakan hari Bapak sebagaimana hari Ibu pada bulan Mei yang lalu. Maka juga cara untuk mengingat atau acara hari Bapak ini dilaksanakan dari rumah masing-masing seperti yang pernah kita lakukan untuk hari Ibu. Kemudian kami sampaikan juga selamat ulang tahun kepada jemaat-jemaat sebagaimana tadi sudah disampaikan dalam doa-doa. Selamat ulang tahun kepada Ibu Heti, kepada Ika, kepada Ibu Sri, kepada Andre, kepada Ica. Kemudian juga Holly, anak Holly, dan juga Ibu Rina, dan juga saudari Evi Lesnusa. Kapten Judith. Selamat ulang tahun untuk mereka. Saya percaya Tuhan akan memberi berkat umur panjang, kesehatan, kekuatan, dan juga keberhasilan. Dan kita juga berterima kasih karena kantor pusat boleh memberkati kita dengan memberi sedikit dana sehingga kita bisa mengadakan bantuan sosial. Dan untuk kali ini memang pemimpin menyarankan untuk internal kita karena sudah pasti sesama kita yang lain Balak Selamatan akan terus memperhatikan dulu, sekarang, dan seterusnya. Balak Selamatan tetap memperhatikan sesama yang lain, dan biarlah pada kali ini kita bisa memenuhi saran dari pimpinan kita sehingga kita bisa menolong internal di dalam gereja kita. Tuhan memberkati kantor pusat dan juga bersama-sama dengan Korops Makassar untuk kegiatan bantuan sosial ini. Masih ada yang belum datang ke gereja untuk mengambil, kami percaya ada waktu bagi Bapak Ibu meluangkan waktu untuk bisa datang ke Korops. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini dengan satu pujian, Tiap Langkahku. Dan nanti dalam doa berkat kita akan menyanyikan pujian siang malam selamanya. Tuhan pegang tangan saya. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku.
gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggi, ku dihantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang terpimpin. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Amin. Puji Tuhan. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggi, ku dihantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang baka. Di rumah Bapa surga yang baka, di rumah Bapa surga yang baka. Mari kita berdiri semua, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami puji Engkau Tuhan. Terima kasih Engkau telah memberkati kami dalam ibadah ini. Dan kepadamu kami menyerahkan segenap kehidupan kami. Kami percaya bahwa Engkau akan terus menolong kami dan akan memberkati kehidupan kami. Secara khusus kami bawa dalam doa-doa kami bagi jemaat-jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh dan sakit. Dan mohon kepada Tuhan beri kesembuhan kepada mereka dimanapun mereka pada saat ini. Dan kami bersyukur karena Bapak Mayor Sinaga yang minggu lalu kami doakan karena di rumah sakit, Engkau telah memberkati sehingga telah berada di rumah pada saat ini. Kami percaya Engkau akan terus menolong hamba Tuhan ini sehingga dipulihkan dengan sempurna. Kami berdoa untuk semua kegiatan Korop Makassar, biarlah Engkau memberkati sepanjang waktu-waktu yang ada di hadapan kami. Kami juga tetap berharap kepada Tuhan kiranya pemulihan segala sesuatu atas bumi ini, khususnya juga dalam ibadah-ibadah kami, Tuhan mau hadirkan campur tangan-Mu. Kami berdoa juga untuk rencana pemulihan ibadah pada bulan depan, Tuhan juga memberkati. Dan segala fasilitas untuk memenuhi protokol kesehatan untuk hal ini, secara khusus dalam gereja di Korop Makassar ini, Tuhan menolong apapun yang akan disiapkan sehubungan dengan protokol kesehatan ini. Kami mohon juga Tuhan memberi berhasil semua apa yang menjadi hal yang harus dilakukan untuk pemulihan ini. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur karena Engkau telah mendengar doa-doa kami dan Engkau memberi kebahagiaan dalam hidup kami. Ampuni semua kesalahan dan dosa kami. Bagi hamba-hamba Tuhan yang melayani dalam ibadah ini, Tuhan berikan upah surgawi. Kami puji Engkau Tuhan. Kami mohon kepadamu, Engkau dengar semua doa kami ini dan kabulkan seturut kehendak-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau hidup dalam damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita dari sekarang dan sampai selama-lamanya, siang malam. Siang malam selamanya, Tuhan pegang tangan saya. Padanya saya percaya, Tuhan pegang
Amin. Tuhan Yesus berkati kita dan selamat pagi.